Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farfani dari kelas 401 Teknik Informatika PJJ Universitas Sabar Asia. Yang saya hormati selaku dosen mengajar Ibu Lia Diwinta SS MHum selaku dosen mengajar mata kuliah Umum Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah analisis esai yang saya buat yang berjudul Peran Kecerdasan Buatan dalam Transformasi Digital di Berbagai Sektor. Baik, yang pertama, analisis esai saya terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama membahas terkait struktur dan sistematika, dan yang kedua membahas isi dan argumentasi, yang ketiga membahas bahasa dan gaya penulisan, yang keempat membahas ketepatan sebuah referensi, dan yang kelima membahas kesimpulan dari analisis esai yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Arfani dengan NIM 230401010086. Izin. Oke, yang pertama ada struktur dan sistematika. Kelebihan dari esai ini, yang pertama memiliki struktur yang jelas dan sistematis, tentunya pada paragraf pembuka, pengantar topik, penjabaran peran AI dalam bisnis dan kesehatan, penutup yang merangkum isi dan memberikan refleksi masa depan. Selanjutnya terdapat kutipan referensi ilmiah yang sangat relevan dari Russell dan Norvig dalam kurung 2020, McKinsey 2018, dan Nature Medicine 2019 yang memperkuat argumen. Selanjutnya ada nomor 2, yaitu isi dan argumentasi. Kelebihan dari isi dan argumentasi esai yang telah saya buat yaitu yang pertama, isi sangat relevan dan aktual, yang dimana membahas AI sebagai topik yang berkembang pesat saat ini, menjelaskan manfaat praktis terkait AI dalam dua sektor penting, bisnis dan kesehatan, dengan contoh nyata chatbot dan deteksi kanker. Selanjutnya, menyebutkan tantangan etis dan teknis seperti privacy dan bias data yang menunjukkan pemahaman kritis. Sarannya, yang pertama akan lebih menarik jika disertakan sektor ketiga, misalnya pendidikan atau transportasi, untuk memberikan cakupan yang lebih luas sesuai dengan judul esai. Selanjutnya ada penambahan statistik lokal atau kasus di Indonesia akan memberikan sentuhan konteks yang lebih nasional. Oke, selanjutnya bahasa dan gaya penulisan. Kelebihannya yang pertama menggunakan bahasa ilmiah yang baik dan baku sehingga mudah dipahami. Kemudian terdapat transisi antara paragraf yang lancar. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, hindari penggunaan kata yang terlalu umum seperti mengubah cara manusia bekerja, dan lebih spesifik misalnya dengan mengganti pekerjaan rutin yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kemudian ada beberapa kalimat yang dapat diringkas untuk efisiensi tanpa kehilangan sebuah makna. Ketepatan referensi, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ketepatan referensi, yang pertama, ada kelebihan menggunakan sumber yang diakui dalam dunia AI seperti Russell dan Norvig, yang membahas terkait Nature Medicine dan McKinsey. Saran, jika memungkinkan, cantumkan daftar pustaka di akhir esai agar lebih sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Kesimpulan, yang pertama menyimpulkan secara ringkas dan padat serta menekankan peran mahasiswa dalam menghadapi perkembangan AI saat ini. Sarannya bisa ditambahkan seruan atau harapan konkret untuk pembaca, misalnya penting bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam membentuk kata kelola AI di Indonesia. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Salam hormat saya kepada dosen mengajar Ibu Lia. Ibu Lia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.